sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus.
Mari kita meninggalkan segala kesibukan kita, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Allah yang sampai saat ini menyatakan kuasa-Nya melalui karya Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk bersekutu bersama dalam rumah Tuhan di sini. Minggu ini kita berada pada minggu ketiga setelah peristiwa Pentakosta. Dalam persekutuan ini, dengan hikmat Allah, mari kita nyatakan syukur dan puji-pujian atas segala berkat dan kemurahan-Nya. Dalam tuntunan tema, menilai dengan hikmat Allah, mari kita menikmati perjumpaan dengan Allah dengan mengatakan, mulia, mulia namanya. Jemaat disilahkan berdiri. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 92 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-16. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan, Sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituani dengan minyak baru.
Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar. Perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku, Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. mereka yang ditanam di bait Tuhan, Akan bertunas di pelataran Allah kita. pada masa tua pun mereka masih berbuah Menjadi gemuk dan segar. bersama-sama untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Kita merespon dengan pujian Mazmur 99 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah Raja dunia, dan kata-kata selanjutnya. Tuhan adalah Raja dunia, orang gemetar bumi pun gempar. Lihat berseri tahta kerubin, datanglah ke Sion, angkatlah pujian. Layak bagimu hormat dan syukur, madah menderu Kaulah yang kudus. Namamu besar, hukummu benar. Kami memasyurkan hak yang Kau lakukan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu Engkau murid-Mu, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu Engkau murid-Mu, jikalau saling mengasihi. Saudara-saudara, mari kita mohon pengampunan Tuhan lewat doa kita. Saudara, Tuhan memberi perintah supaya kita senantiasa hidup memuliakan Dia.
Namun yang terjadi ialah kita hidup tidak memuliakan Dia. Seharusnya kita mengaminkan dan melakukan perintah-Nya, namun yang terjadi ialah kita terlalu sering melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan yang berakibat renggangnya hubungan kita dengan Sang Pencipta. Mari dengan kesungguhan hati kita menyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kami sering tidak menyenangkan Engkau. Terlalu sering kami hidup dalam kenikmatan duniawi, sehingga membuat kami lupa melakukan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Amin. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga
bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai tanda kita akan mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan mengantar kita dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Persembahan bisa kita berikan melalui transfer ke rekening jemaat yang sudah ada di warta jemaat atau melalui QR Code yang juga ditayangkan. Dalam memberikan persembahan kita sambil memuji Tuhan dari PKJ 145 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Mari kita mendoakan persembahan kita. Syukur bagi-Mu ya Bapa, memberikan segala yang kami butuhkan bahkan melebihi. Dan dari pemberian-Mu itu ya Bapa, kami mau mengambil bagian di dalam pekerjaan-Mu. Kami mau memberikan persembahan ini sebagai tanda syukur kami. Ya Bapa, berkatilah persembahan yang kami berikan ini. Berkatilah anak-anak-Mu yang mengelola. Berkatilah anak-anak-Mu yang akan memakai. Biarlah persembahan ini Tuhan akan semakin memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan memberkati kami selalu di dalam segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan di dalamnya kami menerima berkat dari-Mu. Ampuni kami ya Bapa, jika di dalam kami memberikan persembahan ini ada yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami supaya Roh Kudus-Mu terus memampukan kami untuk memberi persembahan yang sesuai dengan yang Engkau kehendaki bagi kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa padamu Bapa. Amin. Sekarang
Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, sepekan kerja Engkau perkenankan untuk kami lewati dengan kekuatan dan berkat Tuhan. Juga bersyukur untuk hari Minggu Kudus, di mana kami dipersekutukan untuk memuliakan Tuhan. Kami juga rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan kami mohon, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, baik bagi hamba-hamba-Mu yang akan membacakan firman-Mu, hamba-Mu yang akan menuntun perenungan, seluruh umat-Mu yang akan mengikuti pemberitaan firman hari ini. Urapi kami Tuhan, kiranya firman-Mu hari ini boleh menjadi berkat atas kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-hamba-Mu siap membacakan dan hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada, siap menuntun perenungan firman Tuhan hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 3 bagian. Pembacaan pertama 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Pembacaan yang kedua 2 Korintus 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-21, dan pembacaan yang ketiga Markus 4 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-34. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 sebagai bahan utama. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, iya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syamah lewat. Tetapi Samuel berkata,
Orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ini ke anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan. Amin. Dua Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepadamu, kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah kepentingan kamu. Sebab Kristus Yesus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Saudara-saudara, inilah Injil Yesus Kristus berdasarkan kesaksian Injil Markus 4 ayat 26 sampai
34. Firman Tuhan, lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apakah hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan mau memeliharanya dalam hidup ini. Alkitab Buku Mulia. Alkitab Buku Mulia adalah firman Allah, mengajarkan kehidupan dan jalan kebenaran. Perlu ku baca setiap hari agar isinya ku mengerti. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari keempat bacaan kita hari ini, kita melihat tentang kerja kuasa Allah yang melampaui pertimbangan, yaitu pertimbangan manusia. Otoritas Allah dalam segala yang dikerjakannya sungguh tidak mampu diselami oleh hikmat kita manusia. Nah, seperti saat ia memilih Daud menjadi raja, pertimbangan Allah tidak terselami oleh kemampuan hikmat Samuel dan Isai. Begitu juga dalam pemilihan Allah atas orang-orang percaya yang bukan berdasarkan ukuran manusia, melainkan karena anugerah Allah, dan itu juga disaksikan oleh Paulus
dalam bacaan kedua kita hari ini. Sementara hikmat Allah yang tidak terselami tergambar juga pada kesaksian pemazmur dan juga dalam diri Yesus Kristus yang begitu sempurna, dan juga dinampakkan melalui pengajaran yang disampaikannya dengan perumpamaan. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah menilai dengan hikmat Allah. Ditimbang situru kakinan na puang matua. Menilai dengan hikmat Allah. Dari bacaan kita hari ini ada beberapa hal yang hendak kita renungkan bersama. Yang pertama adalah pemimpin yang tidak dikehendaki Tuhan. Dalam ayat 1 bacaan utama kita, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Mengapa Tuhan menolak Saul? Di pasal 15, pasal sebelum bacaan utama kita hari ini, Saul ditolak sebagai raja. Dalam ayat 1, berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya, sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan." Tetapi ternyata Saul tidak mendengarkan firman Tuhan, ya. Di ayat 11, "Aku menyesal," ya, ini kata Tuhan, ya. "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Nah, luar biasa ini. Nah, jadi saudara-saudara, Saul ditolak oleh Tuhan sebagai raja atas Israel karena Saul dengan sengaja telah memberontak. Pemberontakan itu adalah pengingkaran terhadap firman Tuhan secara langsung. Di ayat 3 pasal 15, ya, "Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepada mereka. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Nah, semuanya harus dihanguskan, ya, dibinasakan. Ayat 9, "Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka." Jelas sekali dalam ayat 9 ini bahwa Saul melanggar perintah Tuhan. Tuhan bilang tumpas semua, ternyata Saul menumpas yang buruk saja, yang baik dia ambil. Nah, hal ini dipertegas oleh Samuel dalam pasal 15 ayat 19, ya. "Mengapakah engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapakah engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Nah, ini jelas bahwa Saul ditolak oleh Tuhan karena Saul ini melanggar perintah Tuhan. Sudah melanggar, Saul juga tidak merasa dirinya berdosa terhadap Tuhan, ya. Kalau toh ia melakukan pengakuan dosa, tetapi selalu ia membela diri di hadapan Tuhan. Kita bisa lihat dalam ayat 20 misalnya, masih pasal 15, ya. "Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas." Ya. Ia selalu mengatakan kata tetapi. Ya, ya, biasa duka di pokada teh salah tuh pak, atau memang ini salah tapi kan, nah itu.
Saul juga begini. Ia tidak mau mengakui dosanya secara terus terang. Ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah Gilgal. Nah, ini beralasan lagi. Alasannya rakyat, ya. Alasannya untuk persembahan. Ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat karena itu aku mengabulkan permintaan mereka." Ya. Napokadasi aku mama dosa. Tetapi, ya, ini yang terlihat pada diri Saul. Jadi ada dua hal yang menyebabkan Saul ditolak oleh Tuhan. Pertama adalah melanggar perintah Tuhan, dan yang berikut adalah tidak mengakui kesalahannya dengan terbuka. Ia selalu membela diri. Ya. Sesungguhnya semua orang berdosa. Yang membedakan adalah ada yang mengakui dengan penuh kejujuran di hadapan Allah, tetapi ada yang membela diri. Nah, saudara-saudara, Tuhan menghendaki seorang pemimpin atau raja Israel yang baru, yaitu pemimpin yang takut akan Dia, yang setia mengikuti perintahnya. Hal ini menegaskan bahwa kuasa yang Tuhan beri kepada pemimpin itu harusnya dilakukan sesuai dengan perintah atau firman Tuhan. Ketundukan dan kesetiaan seorang pemimpin pada firman Tuhan menjadi syarat yang tidak dapat diubahkan, tidak dapat dibatalkan oleh apapun dan siapapun. Tuhan menginginkan pemimpin baru yang lebih baik dari Saul, yang punya hati takut akan Dia. Inilah syarat yang Tuhan beri untuk seorang raja baru bagi Israel. Abraham Lincoln pernah berkata, ikutilah seorang pemimpin yang ketika dia benar, ya. Ikutilah seorang pemimpin ketika dia benar, tinggallah bersama ketika dia masih benar, tetapi tinggalkanlah dia ketika dia salah. Nah, saudara-saudara, penegasan firman Tuhan yang pertama untuk kita adalah bahwa memang Tuhan menolak dan meninggalkan orang yang tidak setia pada firman-Nya. Itu yang terjadi pada diri Saul. Tuhan menolak dia. Tuhan, Roh Allah meninggalkan dia. Dan itu artinya kebinasaan. Ya, kebinasaan. Baik pada Saul pun pada siapa saja yang telah ditolak dan ditinggalkan oleh Roh Allah, akan terjadi kebinasaan pada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan melihat hati. Ayat 7 bacaan kita, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Konsep Tuhan untuk seorang raja bagi Israel berbeda dengan konsep atau kriteria yang ada dalam pandangan manusia. Samuel sebagai seorang hakim, sebagai seorang pemimpin tentu punya pengalaman. Seperti apa sih kriteria seorang pemimpin itu? Dalam pandangan Samuel, pemimpin itu harus tinggi besar, kekar, perkasa, terampil berperang dan memainkan pedang. Akan tetapi, cara Tuhan sangat berbeda. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, melainkan Tuhan punya pertimbangan sendiri. Manusia melihat apa yang di depannya, tetapi Tuhan melihat hati. Sesungguhnya bagi Isai juga, ayah Daud itu biasa-biasa saja. Makanya ketika ia disuruh untuk membawa anak-anaknya ke hadapan Samuel, Daud ini tidak masuk perhitungan. Ia dibiarkan tinggal di padang, menjaga kawanan domba. Ia tidak masuk kategori menjadi seorang raja. Daud anak bungsu, seorang gembala kambing domba, pemain kecapi, memiliki perawakan yang sedikit berbeda dari saudara-saudaranya. Tetapi ternyata Tuhan memilih Daud. Nah, pertanyaannya, mengapa Daud? Sekali lagi, fisiknya tidak cocok, tidak tinggi besar,
parasnya elo, ya imut-imut kapang Daud teh. Ya. Tetapi sekali lagi dialah yang dipilih Tuhan sebagai pemimpin Israel. Nah di sini keunggulan Daud dari saudara-saudaranya adalah ia berkenan di hadapan Allah sebab ia takut akan Tuhan. Itu bisa kita lihat di 1 Samuel 13 ayat 14. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ya. Nah, seorang pemimpin yang dikehendaki Tuhan dan yang menjadi berkat bagi orang banyak pertama-tama bukanlah karena sosok penampilan lahiriah, ya. Apakah status sosialnya, pendidikannya, kekayaannya, pengalamannya dan sebagainya, melainkan pada hati yang takut akan Tuhan. Karena itu jangan tertipu dengan penampilan luar. Kemasan boleh mantap tetapi isi belum tentu. Begitu banyak orang tertipu oleh penampilan luar yang manis, ramah, cantik, gagah tetapi hatinya kotor. Begitu banyak juga kepercayaan dan tugas diberikan kepada orang yang salah hanya karena melihat penampilan luar saja. Dan pasti ada orang yang diabaikan akibat penampilan luar yang tidak sesuai dengan standar kita. Karena itu saudara-saudara, dibutuhkan hikmat Allah untuk menilai seseorang atau sesuatu dengan baik. Itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Nah, sejatinya penampilan luar itu harus sama dengan penampilan dalam, ya. Harus sama dengan hati supaya kepribadian, komitmen dan spiritualitas kita itu sungguh berkualitas, ya. Melo siamia ke melo itu penampilan tapi hatinya juga baik, itu justru lebih baik. Nah, ada peringatan bagi kita dalam Amsal 3 ayat 7. Amsal 3 ayat 7, jangan anggap dirimu lebih bijaksana daripada yang sebenarnya, ya. Taatlah kepada Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi jangan melebih-lebihkan, ya toh. Jangan anggap dirimu lebih bijaksana daripada yang sebenarnya, ya. Dan karena itu saudara-saudara, pesan firman Tuhan yang kedua untuk kita adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati, ini sangat penting. Yang ketiga adalah Roh Tuhan berkuasa atas orang yang dipilihnya. Dalam ayat 13 bacaan utama kita, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Ya. Roh Tuhan yang berkuasa atas Daud. Allah memilih, Allah menetapkan dan mengurapi Daud menjadi raja untuk menggantikan Saul. Pengurapan atas Daud sekaligus tanda bahwa Roh Allah berada dalam dirinya dan akan memimpin dan mengarahkan Daud dalam melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan bagi Israel sebagai seorang raja. Pengurapan Raja Daud menunjukkan bahwa Allah memiliki otoritas yang mutlak atas pemerintahan Daud. Daud memerintah berdasarkan petunjuk dan perintah firman Tuhan. Juga dalam bacaan ketiga, kepemimpinan dan pelayanan Yesus yang dikuasai oleh Roh Tuhan menjadi contoh dan inspirasi bagaimana memimpin dan mengajar dengan hikmat dan kebenaran. Ada beberapa pertanyaan yang boleh menjadi perenungan kita sekaitan dengan perenungan yang ketiga ini. Misalnya bagaimana kita menjalankan kuasa yang ada pada kita. Apakah kita menjalankannya berdasarkan dengan perintah Tuhan? Lalu bagaimana pula dengan penataan pelayanan dan kepemimpinan dalam gereja? Bagaimana para pemimpin gereja menata pelayanan? Apakah dengan hikmat Allah atau dengan
kesanggupannya. Nah, sebagai pemimpin yang dipilih Allah, semestinya kita menjalankan tanggung jawab sebagai yang dimaksudkan Allah memilih, menetapkan, dan mengutus kita pada berbagai bidang kehidupan. Pada titik inilah betapa pentingnya kita hidup dan bergaul dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan, ya, kekuatan Allah yang bekerja dalam diri kita dan dalam hidup kita. Dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ini kekuatan. Nah, karena itu saudara-saudara, agar roh Tuhan terus berkuasa atas diri kita, maka kita harus hidup bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman-Nya. Dan sekali lagi, Roma 1 ayat 16 ini menegaskan kekuatan Allah itu ada dalam Injil. Kalau mau menyerap kekuatan Allah itu menjadi bagian diri kita, maka hiduplah bergaul dengan firman-Nya. Jaminan Tuhan bagi orang yang dipilihnya adalah anugerahku cukup bagimu. Ya, jadi ada kekuatan yang cukup bagi setiap orang yang dipilih oleh Allah untuk melakukan tugas-tugasnya. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 12 ayat 9a, anugerahku cukup bagimu, apabila engkau lemah, kuasaku menjadi sempurna di dalam engkau. Ya. Jadi ini menjadi jaminan bagi kita bahwa sesungguhnya pada diri kita anugerah Allah itu sudah cukup. Ketika kita lemah, Ia akan menguatkan kita. Karena itu saudara-saudara, terus buka hidup kita untuk dikuasai oleh Tuhan, terus arahkan hidup kita untuk bergaul dengan firman-Nya, sehingga Tuhan tetap berkenan atas kehidupan kita. Amin. Jemaat, mari kita bersaat teduh. Kadang dalam kita menilai seseorang atau sesuatu, kita terpola dengan apa yang ada di pikiran kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita untuk berhati-hati dengan penilaian kita. Kita diingatkan untuk sungguh-sungguh berupaya menilai segala sesuatu, menilai seseorang dengan hikmat Tuhan. Dalam kaitan dengan itu, betapa pentingnya kita menjaga hati, karena dari hatilah akan terpancar kehidupan kita. Kita juga diyakinkan akan jaminan Tuhan, akan anugerah Tuhan yang selalu cukup bagi kehidupan kita. Karena itu jangan khawatir, jangan takut. Tuhan menolong dan mempercukupkan kehidupan ini. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat bersama. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan hari ini. Bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami renungkan. Kiranya kami boleh dikuatkan untuk sungguh mengarahkan hidup kami pada hikmat Tuhan. Juga bersyukur kepada-Mu untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan seluruh jemaat sepekan kerja yang lalu. Sempurnakan sukacita umat-Mu yang boleh menikmati kasih dan berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan ini. Juga bersyukur bersama dengan beberapa saudara yang akan menikmati sukacita pertambahan usia sepekan ke depan. Bersyukur bersama Christian Roland Bendon Tulak dengan Arnold Pananangan. Bahkan setiap umat-Mu yang juga akan menikmati sukacita ulang tahun, kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita mereka, memberi mereka umur panjang, kesehatan yang baik, dan memberkati kehidupan mereka ke depan. Bapa dalam surga, berkati kehidupan seluruh
umat-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Di setiap rumah tangga kiranya selalu ada kasih, ada damai, dan ada berkat-berkat Tuhan yang terus menjamin kehidupan mereka siang dan malam. Berkati hamba-hamba-Mu, para suami istri dalam tanggung jawab membangun kehidupan keluarga. Kokohkan kasih di antara mereka sehingga mereka terus saling mengasihi. Berkati juga anak-anak yang masih kecil dalam masa bertumbuh, Tuhan berkati, yang sementara berjuang belajar dari rumah, ada yang sementara mengikuti ujian, Tuhan tolong. Juga ada yang sementara mempersiapkan diri mengikuti sidang tesis. Kami doakan saudara Griman kiranya diberkati dan boleh menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Juga saudara-saudara yang lain yang masih berjuang menyusun skripsi, tesis dan disertasi, kiranya oleh pertolongan Tuhan mereka semua nantinya boleh selesai tepat waktu. Berkati juga saudara-saudara yang sementara berjuang mencari pekerjaan, kiranya pada saatnya mereka juga oleh perkenaan Tuhan mendapatkan pekerjaan yang baik untuk membangun kehidupannya. Memberkati juga anak-anak warga jemaat, bahkan bapak dan ibu yang sementara berada di luar kota Bandung karena pendidikan, karena pekerjaan, kiranya mereka semua diberkati. Berkati juga para orang tua kami dalam usia lanjut, kiranya oleh pertolongan Tuhan mereka terus diberi kesehatan yang cukup, sukacita, dan dipeliharakan oleh berkat Tuhan siang dan malam. Juga kami bersehati berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami dalam kondisi sakit. Kami doakan Ibu Yunus Misi, Oma Abel, mertua dari Saudara Ronald Opa Tadungan, Nenek Badi, Nenek Tanya, Bapak Pendeta David Doludea, Bapak Arianto, anak kekasih Rivaldo, dan anak kekasih Satria. Bersama-sama kami doakan Tuhan karuniakan pemulihan bagi hamba-hamba-Mu untuk boleh segera sehat dan boleh menjalani kehidupan lebih baik ke depan. Juga seluruh jemaat yang sementara berobat jalan, Tuhan berkati, kiranya pada saatnya juga menikmati pemulihan yang dari Tuhan. Bapa dalam sorga, berkati rencana pelayanan yang kami hadapi di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Berkati majelis gereja, semua pengurus OIG, berkati juga seluruh jemaat dalam berbagai keadaan yang dialami, baik di tempat kerja pun di rumah masing-masing. Juga berdoa untuk kondisi kota kami, bangsa kami yang terus berada di bawah tekanan COVID-19. Kami mohon Tuhan, pemulihan daripada dinyatakan lewat berbagai upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah kami, oleh berbagai pihak. Kiranya pada saatnya pandemi ini boleh berlalu. Bapa dalam sorga, berkati juga pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam gerak bersama memutus mata rantai penyebaran COVID dan juga pemulihan ekonomi bangsa kami. Berkati juga secapa ade di tempat ini, kiranya oleh berkat Tuhan mulai dari pimpinan dan setiap pihak yang terkait dengan secapa ade diberkati, sehingga dalam gerak bersama menciptakan berbagai pelayanan bagi masyarakat, juga dalam segala perjuangan membimbing, membina kader-kader pemimpin, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapa dalam sorga, semua pelayanan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati sehingga jadi berkat bagi seluruh umat-Mu. Berkati pelayanan yang boleh kami angkat bersama hari ini. Berkati majelis gereja, tim multimedia, kantoria, organis, dan setiap yang terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan berkati sehingga pelayanan kami sekali lagi menjadi berkat bagi umat-Mu, dan hidup kami terus bersukacita melayani Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Bapa dalam sorga, inilah doa kami.
Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, dan dengarkan kami yang berdoa kepadamu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, terimalah petunjuk hidup baru. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera Allah. Serahkanlah hidupmu untuk dituntun oleh Allah, dan yakinilah bahwa hikmat Allah jauh lebih berkuasa daripada hikmat manusia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia. Itu berita bagi Israel.
Demikian ibadah kita hari ini. Berbahagia kita yang masih diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan dengan dirinya. Dan kepada seluruh jemaat, saudara-saudara, pemuda-pemudi dan anak-anakku sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk berupaya menilai seseorang atau sesuatu dengan hikmat Allah, supaya penilaian kita boleh berlangsung dalam hikmat Allah. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Selamat melanjutkan kehidupan sepekan kerja ke depan. Tetap semangat dan ingat, patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom.